Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayuliana, Prodi HES semester 2 unit 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi lembaga keuangan pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang dibimbing oleh Ibu Agustinar. Jadi lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank itu merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat gunanya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia, lembaga keuangan bank itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang dikatakan dengan bank sentral ini yaitu Bank Indonesia. Bank sentral ini merupakan bank milik pemerintah. Pada dasarnya, bank sentral ini tidak dapat diartikan sebagai bank seperti bank umum, karena bank sentral ini memiliki konsepsi yang berbeda. Kalau bank umum cenderung berusaha menginvestasikan asetnya dengan tujuan memaksimumkan profit. Sedangkan bank sentral ini yaitu lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimumkan profit, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah. Dalam membantu pemerintah, bank sentral ini tugasnya yaitu mengatur, menjaga, serta memelihara nilai kestabilan rupiah. Kemudian mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, memberi kesempatan kerja, dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian yang kedua yaitu bank umum. Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah. Bank umum ini usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, kemudian tabungan deposito, kemudian tabungan berjangka, sertifikat deposito, tabungan biasa, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank umum ini kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti clearing dan jual beli valuta asing. Bentuk hukum bank umum berupa PT, koperasi, dan perusahaan daerah. PT ini terbagi menjadi dua, yaitu milik negara dan milik swasta. Milik negara itu contohnya Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Dan milik swasta ini terbagi dua, yaitu swasta nasional dan swasta asing. Swasta nasional itu seperti BCA, dan swasta asing itu seperti Citibank. Kemudian koperasi, yaitu Bukopin. Bukopin atau Bank Tabungan Koperasi Indonesia. Kemudian perusahaan daerah itu seperti Bank Nagari, Sumatera Barat, BPD Bali, dan Bank DKI. Kemudian yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat ini sama seperti bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Ini usahanya sama seperti bank umum, yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Namun, bank umum ini menghimpun dana dari masyarakatnya itu dalam bentuk simpanan berupa giro. Sedangkan BPR ini bentuk simpanannya hanya dalam bentuk tabungan deposito. Bank umum dan BPR itu sama-sama memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tetapi bank umum melakukan jasa dalam lalu lintas pembayarannya itu seperti clearing dan jual beli valuta asing. Sedangkan BPR ini tidak terlibat di dalam clearing dan jual beli valuta asing. Kemudian yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank yaitu semua badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan. Tujuannya yaitu untuk membantu perekonomian yang lemah, terutama untuk menginvestasikan perusahaan. Beberapa contoh dari lembaga keuangan non-bank yaitu asuransi, koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, perum pegadaian atau perusahaan umum pegadaian, kemudian lembaga dana pensiun, dan leasing. Asuransi ini yaitu perusahaan yang menghimpun dana melalui penarikan premi dan memberikan kembali penarikan uang-uang premi tersebut kepada pihak yang dirugikan ataupun terjadi peristiwa merugikan pihak tersebut. Dan koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Koperasi kredit ini menerima simpanan ataupun pinjaman. Bagi peminjam ini hanya melengkapi syarat-syarat yang mudah tanpa memberikan jaminan apapun. Kemudian perum pegadaian. Perum pegadaian ini memberikan pinjaman dengan menggunakan jaminan bergerak ataupun tidak bergerak. Keempat, dana pensiunan.
Lembaga dana pensiunan ini diperoleh dengan cara melakukan pemotongan gaji setiap pegawai yang masih aktif bekerja. Kemudian, dana tersebut dicairkan setelah pegawai tersebut pensiun. Kemudian leasing. Leasing ini yaitu perusahaan yang melakukan aktivitas pembiayaan seperti memberikan pinjaman modal kepada suatu perusahaan dan pinjaman tersebut dalam waktu tertentu dan melalui kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian pembayarannya itu dilakukan secara berkala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.